Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di Zoom pada hari ini. Kemudian salawat beserta salam tanpa pula kita haturkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat sore Ibu Neneng dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Rafikoh yang akan memandu jalannya Karesek Talk pada sore hari ini. Nah, di sore hari ini kita akan membahas mengenai konsep maslahah mursalah dalam ekonomi dan keuangan kontemporer. Materi ini akan disampaikan oleh salah satu dosen dari Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB, yaitu Ibu Dr. Neneng Hasanah SAGMA. Ibu, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Ibu. Mungkin Ibu boleh langsung memaparkan materinya Ibu. Oh, tidak ada tilawah dulu ya, saya lupa. Baik, saya pikir ada yang lain dulu sebelum saya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, izin berbagi layar dulu ya. Alhamdulillah, yang saya hormati di sini ada siapa aja ini, ada Umaya ya, ada Teteh Uji, ada Mas Sidik, kemudian ada juga siapa ini ya, Umaya, kemudian ada juga siapa aja nih, maaf ya, ada Farisal, ada yang dari ekonomi syariah ini siapa? Mas Asril, Kang Arsyil ya, ada Hanif, ada Elan, kemudian ada Aryo, ada Ustadz Iqbal, Pak Kiai Iqbal juga hadir, alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan yang tidak tersebut namanya ya, yang disebutkan tidak berarti saya mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah pada hari ini dengan izin Allah kita bisa bersilaturahmi dalam rangka menyampaikan kajian ringan ya sekitar ekonomi syariah. Baik, di sini saya ingin menyampaikan materi terkait konsep maslahah mursalah dalam ekonomi dan keuangan kontemporer. Sudah terlihat ya Teh Mbak Rafikah? Sudah Ibu. PPT-nya. Baik. Sebelum saya lanjut ke definisi apa itu maslahah mursalah, saya ingin menyampaikan mengenai sumber dan dalil hukum Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber hukum Islam ini yang utama ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang ijma dan kias ini ada yang mengatakan masuk sumber hukum Islam, ya, yang kedua dan yang ketiga dan yang keempat. Tapi yang utama ya, sumber hukum Islam yang utama itu adalah ini ya, Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini dikatakan juga sebagai dalil hukum. Ini yang disepakati. Apa beda sumber hukum dengan dalil hukum? Kalau sumber hukum berarti semua rujukan, ya, semua patokan hukum itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Para mujtahid, para ulama menetapkan bahwa itu benar atau salah, bahwa itu haram, wajib, sunnah, mubah, dan makruh, itu harus berdasarkan ini. Bolehkah itu dilakukan? Benarkah jika dilakukan? Itu ya.
itu harus berdasarkan ini. Haram, makruh, dan lain sebagainya, ini harus berdasarkan kedua sumber ini. Nah, ijma dan kias ini dikatakan sebagai dalil hukum, sebagai petunjuk ya, penunjuk ya, dalil. Andalla ala khairin, misalkan kayak gitu. Dalil yang menunjukkan bahwa jadi kalau kayak kita gini, kita tidak mampu mengatakan apa namanya, sholat itu wajib kalau tidak ada ini. Ini pendapat ulama, ijma dan qiyas ini, ya, kesepakatan para ulama. Jadi kita mampu mengatakan bahwa sholat itu wajib hukumnya, bahwa puasa itu wajib hukumnya. Nah, itu kalau tidak ada sunnah ya memang ya, kita tidak paham. Kalau hanya sholat berdasarkan Al-Quran saja, kita tidak mengacu kepada sunnah, itu juga kita tidak paham. Dan dari sunnah ini kemudian oleh ijma, oleh ulama ya, dijelaskan lebih detail secara eksplisit gitu ya. Contoh yang paling konkret adalah masalah zakat profesi. Zakat profesi itu sejatinya dalam Al-Quran dan Sunnah tidak dimunculkan itu. Tetapi ketika kita kembali kepada ijma dan qiyas, nah, di situ ada dalil hukumnya. Ada dalil hukumnya bahwa ternyata zakat profesi adalah wajib hukumnya. Sebagaimana dalam Quran surat 2, ya, kita lihat surat 2, 267, dan surat, apalagi surat Al-An'am ya. Ya gitu, ayat 141. Itu mengatakan bahwa semua yang kita usahakan wajib kita wajib kita zakatkan, wajib kita keluarkan zakatnya. Kemudian di sini ada dalil hukum ya, yang diperselisihkan oleh para ulama, tetapi kenapa kok diperselisihkan masih kita gunakan? Nah, mungkin di sini kenapa tidak pakai ijma dan qiyas aja? Nanti di sini kita lebih spesifik gitu ya, lebih spesifik karena ternyata di sini banyak hal-hal yang manfaat, maslahat, kebajikan yang bisa kita ambil, gitu ya. Dimana hal yang akan kita bahas hari ini, akan saya sampaikan hari ini tentang maslahah mursalah, gitu ya. Ya supaya ternyata maslahah mursalah itu juga dalil hukum, ya, dalil hukum yang bersumber ya, yang berdasarkan, yang rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah juga. Hanya saja dia lebih ya mendekatkan kepada ijma dan qiyas, begitu ya. Tapi tetap kalau Al-Quran dan Sunnah, kalau menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, maslahah mursalah juga tetap ditolak. Gitu ya. Baik. Nah, ini definisi maslahah mursalah. Kenapa sih harus tahu maslahah mursalah? Sebagai calon ekonom Islam, ya, di sini ada para mahasiswa ya, kemudian orang-orang yang mungkin terlibat di ekonomi syariah, ya paling tidak kita harus membuka diri, harus paham gitu ya. Nah, definisi maslahah mursalah itu artinya maslahah mursalah secara etimologi ya diambil kata aslaha yuslihu. Soleh gitu kan, ada orang yang mengatakan soleh banget gitu. Muslih ya, kalau soleh itu untuk diri sendiri, kalau muslih itu untuk diri dan orang lain. Nah, kalau maslahat berarti kebajikan, kemanfaatan. Ada hal yang positif di sana. Kenapa harus kita angkat? Gitu. Kenapa harus kita junjung tinggi? Kenapa harus kita lakukan itu? Karena ada kemanfaatan, ada kebajikan yang
terdapat di dalam hal tersebut gitu. Nah, secara etimologi mursalah ya, tadi maslahah ya. Sedangkan mursalah artinya arsala yursilu irsal. Yang secara etimologinya dia itu bebas terlepas. Kok bisa ya maslahah mursalah bisa apa sih namanya mursalnya itu terlepas, kok bisa dijadikan satu. Nah, itulah. Jadi maslahah mursalah secara definisi terminologinya, secara istilahnya berarti kalau kita sambungkan gitu dari maslahat mursalnya. Jadi kalau kita lihat mursalnya itu terlepas, maslahatnya itu kebajikan atau kemanfaatannya berarti kemanfaatan yang terlepas begitu ya. Nah, kalau kita sambung. Nah, tapi di sini berdasarkan teorinya yaitu prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum, di mana perbuatan yang mengandung nilai maslahat atau manfaat dan menolak atau mencegah mafsadat. Jadi intinya dalam maslahah mursalah itu adanya jalbul masolih wadarul mafasid, mengambil kemaslahatan dan menolak kerusakan, di mana terlepas Al-Quran itu tidak ada mengatakan maslahat musalah itu tidak ada gitu. Dan memang tidak dijelaskan di situ, tapi ada kemanfaatan di dalamnya. Contoh mungkin ya kalau melihat definisi ini kayak membingungkan. Kita langsung aja ke apa namanya slide berikutnya. Nah, ini menurut para usul ya, menurut para ahli usul bahwa Abdul Wahab Khalaf mengatakan maslahat mursalah adalah maslahat atau kebajikan, kemanfaatan yang tidak ada dalil syara. Maksudnya tadi itu mursal, tidak ada di dalam Al-Qur'annya gitu. Secara jelas ini adalah ayat yang maksudnya maslahat mursalah, tidak demikian. Ya. Tidak ada dalil Al-Qur'an yang mengatakan atau menolak tentang maslahat mursalah, tidak. Itu. Nah, kok tidak ada yang menolak, tidak ada yang mengakuinya, kenapa harus dibahas? Nah, itulah ya cerdasnya para ulama. Ya, sehingga hukum atau apa namanya umat ini tidak bingung gitu. Gak usah kita mikirin kayak gini. Ketika kita melakukan ekonomi yang tidak mengandung goror, ya, tidak mengandung ribawi, tidak mengandung spekulasi gitu yang aneh-aneh, ya sudah insya Allah itu masuk maslahah. Walaupun tidak ada dalam Al-Qur'annya, walaupun mursal gitu ya. Kemudian Muhammad Abu Zahra mengatakan maslahat yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pembuktian atau penolakannya. Jadi maslahat itu selaras dengan tujuan syariat Islam, selaras dengan maqasidus syariah. Bahwa kita tahu bahwa tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk kemaslahatan umum. Al-maslahatul ammah muqaddamatun ala maslahatil khassah. Bahwa kemaslahatan umum itu harus didahulukan daripada kemanfaatan yang bersifat personil atau individu. Nah, kemudian kita tahu Imam Asy-Syatibi mengatakan bahwa maslahah mursalah suatu kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syarat. Berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat daruriyah, primer maupun hajiyah, sekunder ya. Jadi memang kalau Imam Asy-Syatibi kan yang lebih ke sini gitu ya. Beliau memang terkenal dengan maqasid syariahnya yang 3 itu ya. Yang ada daruriyah, primer, hajiyah, dan tahsiniyah, sekunder. Kemudian kita lanjut. Nah, syarat-syarat dan objek maslahah mursalah. Adanya persesuaian antara maslahat sebagai dalil hukum dengan tujuan-tujuan syariat. Jadi adanya kecocokan. Ya, kita tahu bahwa maslahah mursalah tadi adalah dalil hukum, bukan sumber hukum.
Nah, sesuai dengan tujuan diturunkannya syariat Islam. Bahwa kita tahu bahwa tujuan diturunkannya syariat Islam itu untuk kemaslahatan orang banyak. Kemudian maslahat itu sendiri logik gitu ya, tidak bertentangan dengan kemampuan akal kita sebagai manusia ya, rasional gitu ya, rasional gitu ya, tidak tidak bertentangan dengan apa yang dijadikan kemanfaatan bagi orang banyak. Kemudian penggunaan dalil maslahat dalam rangka menghilangkan kesulitan dan mendatangkan kemanfaatan, darul mafasid wa jalbul masolih. Kemudian objek kajiannya maslahat musalah itu fikihnya fikih ibadah ghair mahdoh yang sifatnya muamalah. Kita tahu bahwa kaidah usul dalam muamalah itu al-aslu fil muamalah al-ibahah. Asal pokok dalam muamalah itu boleh, semua boleh. Makan semua apa saja boleh. Illa ma dallat dalil ala tahrimi, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Gak boleh makan ini, tidak boleh makan misalkan daging babi, tidak boleh makan daging anjing, tidak boleh makan binatang yang buas, yang berkuku, yang mencekam gitu ya, yang menerkam gitu, bukan mencekam, menerkam maksudnya. Nah kemudian tidak boleh, silahkan jual beli, halallahul bai' wa harrama riba. Silahkan lakukan jual beli. Tapi ingat, kalau jual belinya itu mengandung unsur maisir, judi. Nah itu. Unsur apa lagi? Unsur goror, penipuan. Unsur apa lagi? Unsur tadlis. Ya. Kemudian unsur apa lagi? Unsur maisir, goror, ribawi. Itu sudah tidak boleh jual beli. Nah, itu berarti ada kata-kata haram. Sekalipun di situ al-aslu fil muamalah al-ibahah. Asal pokok dalam muamalah, dalam transaksi itu adalah ibah, boleh. Tetapi ketika ada hal-hal yang diharamkan menjadi tidak boleh. Bukan ibadah mahdoh. Bukan yang sifatnya sudah qat'iyud dilalah. Seperti sholat. Itu sudah tidak bisa direkayasa. Sudah tidak masuk ke bahasan objek maslahah mursalah. Karena apa? Karena yang namanya ibadah mahdoh, ibadah khusus yang sudah jelas ketentuan bilangannya, seperti sholat itu sudah tidak bisa direkayasa. Tapi kalau masalah muamalah sudah masih bisa direkayasa. Yang penting tidak mengandung unsur tadi itu, maghrib, ya, maisir, goror, riba, kezoliman dan lain sebagainya yang membahayakan dan merusak tatanan pergaulan, tatanan negara, rumah tangga dan lain sebagainya, tatanan masyarakat. Baru itu tidak boleh. Tapi kajiannya kalau ibadah mahdoh itu sudah tidak bisa direkayasa lagi. Puasa Ramadan itu sudah tidak bisa direkayasa lagi. Haji itu sudah tidak bisa direkayasa lagi. Itu ya, zakat itu tidak bisa direkayasa. Kok Bu ada zakat tadi itu ya, seperti zakat apa? Zakat profesi. Karena ada jelas ada dalil hukumnya yaitu kias ya. Dalil hukumnya itu kias dan sumbernya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Itu ya. Nah, kemudian syarat-syarat menggunakan maslahah mursalah itu yaitu maslahat yang dimaksud adalah maslahat yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Jadi tidak menduga-duga gitu, tidak zonniu dilalah. Jadi maslahat yang katanya tadi tidak ditolak atau tidak diterima oleh Al-Quran, maksudnya tidak dijelaskan secara rinci oleh Al-Quran, tapi maslahatnya itu bukan diduga, bukan praduga, bukan hanya zonniu dilalah dalilnya, tapi dalilnya harus sudah jelas. Contoh, maslahah regulasi perekonomian bisa berubah dari teks nas kepada konteks nas yang mengandung kemaslahatan atau kemanfaatan. Misalkan di sini ada contoh mekanisme pasar. Pada masa fase pertama ya, fase generasi ekonomi Islam ya,
ekonomi Islamic ekonomi itu fase pertamanya kita tahu bahwa eh, Zaid bin Ali ya, cucunya Sayyidina Hussein, yaitu pernah beliau membolehkan transaksi jual beli kredit. Nah, gitu. Boleh itu. Ya. Eh, kan dalam nasnya tidak ada ya. Itu kenapa boleh transaksi jual beli kredit boleh itu menurut Zaid bin Ali ya, cucunya Hussein, cicitnya Sayyidina Ali, karena ada kemanfaatan di situ dan boleh eh, apa ya istilahnya, harganya itu kalau kredit itu harganya lebih tinggi nggak jadi masalah karena membantu di situ alasannya membantu masyarakat yang memang secara finansialnya kurang dan orang yang memiliki kemampuan untuk mengkreditkan juga dia punya punya margin atau punya murabahah, punya ribah, punya untung yang lebih gitu. Kemudian ada juga imam seperti Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah ini pada fase kedua ya, generasi kedua kalau tidak salah itu di zaman Abbasiyah juga ya. Itu beliau ada seperti mekanisme pasar bahwa pemerintah itu boleh loh apa namanya mengawasi pasar. Khawatir ada harga yang melonjak tinggi seperti sekarang nih, beras mahal. Nah, itu harusnya pemerintah intervensi. Meskipun mungkin saat zaman Rasulullah itu zaman sahabat, pemerintah nggak intervensi terhadap harga. Kenapa? Karena memang saat itu ya normal harganya. Maksudnya Rasulullah mampu gitu, eh, apa namanya membuat harga itu stabil. Masyarakat itu tidak dibikin resah, tidak dibikin pusing. Kenapa? Karena harga tidak melonjak gitu. Atau seperti saat sekarang ini, saya baca ya, bahkan saya melihat di televisi di Tanah Abang itu sekarang sudah ada semacam eh, keresahan masyarakat atau para pedagang di Tanah Abang itu sudah banyak yang tutup. Bukan bukan satu dua, tapi puluhan toko tutup. Kenapa? Ada dumping di situ. Di mana dumping ini kalau yang saya pahami gitu ya, bahwa produk luar itu lebih banyak ke Indonesia dengan harga murah dan menghabisi istilahnya apa ya, produk mengalahkan produk dalam negeri. Nah, itu harusnya pemerintah ikut ikut itu ikut turun tangan gitu ya. Regulasinya harus bagaimana, harus diatur sebaik-baiknya gitu. Nah, itu harus diawasi ya, masalah mekanisme pasar, pembentukan lembaga hisbah, yaitu harus yang mengawasi pasar. Kemudian adanya zakat produktif, kehadiran lembaga keuangan syariah seperti apa? Seperti adanya perbankan syariah. Kemudian ada juga eh, IKNB ya, industri keuangan non bank seperti asuransi. Alhamdulillah tuh itu untuk apa? Untuk eh, memfasilitasi ada pegadaian syariah, memfasilitasi IKNB itu untuk memfasilitasi orang-orang Islam ya, karena misalkan di perbankan konven itu terjadi ribawi ya, karena bukan qardul hasan di situ yang namanya kullu qardin jarra manfaatan fahuwar riba. Setiap utang ya yang ada manfaat di dalamnya itu adalah riba. Apa manfaat di dalamnya? Setelah kita pinjam kemudian kita diminta untuk mengembalikannya lebih dari pinjaman. Nah, kemudian maslahat itu sendiri sifatnya umum, yang tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa apa namanya bukan untuk pribadi, bukan untuk apa namanya kemanfaatan yang sifatnya pribadi, tapi kemanfaatan yang sifatnya umum. Tadi itu adanya intervensi harga dari pemerintah. Jadi pemerintah memang
harus turun tangan, ya, Pak Presiden mengawasi bulog-bulog gitu ya, itu sejatinya memang harus seperti itu, ya, sebuah keharusan gitu ya, bahwa presiden atau menterinya langsung turun ke lapang gitu, ke lapangan bahwa bagaimana situasi pasar gitu atau harga di masyarakat. Nah, kemudian ini lanjutannya ya belum. Nah, maslahat itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, ya, dengan sunnah maupun ijma dan kias, tidak boleh, gitu ya. Kemudian maslahah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan. Seandainya masalah tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup. Dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan. Kenapa? Nanti ada maslahat yang sifatnya daruri itu nanti ya. Kemudian Imam Al-Ghazali memberikan beberapa syarat terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujah, yang dijadikan dalil. Boleh ini masalah ini dijadikan dalil ya, dijadikan dalil hukum, nah, dijadikan hujah, alasan dalam istimbat hukum, yaitu maslahat sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara, maslahat tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nasyara. Sebagai ini kesimpulan saya ya. Maslahat termasuk dalam kategori kemanfaatan yang daruriyah. Ini yang saya ambil dari Imam Al-Ghazali. Baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak, yaitu berlaku sama untuk semua orang. Jadi itu. Jadi maslahat bisa dijadikan hujah kata Imam Al-Ghazali jika sejalan dengan tindakan-tindakan syara, dengan hukum Islam, aturan Islamnya syara itu. Kemudian juga tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian juga kemaslahatannya universal, sifatnya umum. Kemudian aplikasi maslahat mursalah dalam ekonomi dan perbankan ini, yaitu tadi ya sebetulnya sudah saya sampaikan di sini ya, ada mekanisme pasar, pengawasan itu contohnya sudah tadi, ada zakat produktif, gitu. Zakat produktif ini kan kita tahu ya bahwa zakat itu tidak hanya konsumtif, tidak hanya langsung digunakan gitu ya, tapi ada yang zakat produktif. Jadi zakat produktif ini bisa kita pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Bahkan tidak hanya itu, mungkin wakaf termasuk ya, wakaf yang sifatnya bukan wakaf langsung, wakaf yang yang komersial. Ada kalau zakat bukan komersial, tapi kalau zakat produktif, kalau wakaf komersial. Komersial itu maksudnya bisa mendatangkan yang sifatnya ekonomi gitu ya. Wakafnya itu tidak langsung. Memang kalau misalkan masjid wakaf apa itu? Wakaf komersial apa wakaf langsung? Kalau kita mendirikan masjid atau madrasah itu sifatnya langsung. Ya, tapi kalau yang kita pemberdayaan ekonomi seperti BISWAF ya, yang punya IPB itu, bisnis dan wakaf IPB itu yang sifatnya yang komersial. Jadi diusahakan dulu wakaf itu uangnya bendanya atau uangnya yang seperti halnya punya IPB ya, yang diberikan kepada BWI ya, wakaf 200 miliar itu itu namanya wakaf komersial, tetap akan abadi wakafnya itu uang 200 jutanya 200 miliarnya itu akan terus tetap tidak berubah 200 miliar, tapi IPB punya hasil dari wakaf 200 miliarnya itu kemudian dikembalikan setiap satu semester apa setiap tahunnya ya, untuk keuntungannya gitu ya, keuntungannya mungkin secara mudorobah barangkali itu sifatnya dengan BWI, kemudian nanti maukuf alaih yang menerima hasil dari wakaf IPB itu bisa untuk apa saja ya, terserah IPB maunya untuk
uang penelitian dosen atau uang penelitian mahasiswa itu bisa seperti itu. Saya lupa ini maksud ke wakafnya tidak saya tulis. Larangan dumping ya dalam penjualan produk. Ini terjadi saat ini ya di pasar Tanah Abang. Nah, larangan spekulasi falas. Dampak negatif dari ini adalah menimbulkan ketidakstabilan nilai tukar mata uang, suku bunga tinggi, defisit APBN. Nah, bahaya makanya ya, falas. Maaf. Kemudian terjadinya ketidakseimbangan arus moneter dan arus finansial. Jumlah uang yang beredar tidak seimbang dengan jumlah barang di sektor real. Kemudian menimbulkan kerawanan krisis bagi suatu negara karena nilai suatu mata uang dapat fluktuasi secara liar. Nih, makanya dalam Islam itu memang tidak boleh ya Bu bermain falas ya. Valuta asing ya. Ya kalau memang jadi kita harus mantengin terus gitu ya, seperti halnya intinya kalau di situ ada semacam goror gitu ya, ada semacam maisir judi ya, bagaimana akan menimbulkan kemanfaatan bagi orang banyak ya, untuk kemanfaatan diri sendiri saja sudah kemungkinannya sangat sangat kecil gitu. Jadi makanya Islam tuh memang agama yang sangat menjaga perasaan umatnya agar tidak terjadi pailit, agar tidak terjadi keresahan dalam hati, keresahan di masyarakat dan lain sebagainya. Nah, kemudian Imam Syatibi juga membagi masalah ini kepada 3 tingkatan. Itu ada yang sifatnya daruriyah, ya seperti apa? Seperti memelihara agama, jiwa, akal, harga diri dan keturunan, dan terakhir menjaga harta. Di dalam ekonomi syariah, menjaga agama itu sebuah keniscayaan, ya, karena di ekonomi syariah ya memang berdasarkan ekonomi itu berdasarkan aturan Allah, bukan mau hawa nafsu kita, bukan mau akal kita. Ya. Terjadinya misalkan kenapa tidak boleh ribawi? Karena ribawi itu menjadikan orang itu malas. Ya. Orang saya punya uang banyak, udah aja saya simpan di bank. Ngapain juga saya harus capek-capek kerja. Nah, jadi saya kan tiap bulan dapat uang. Padahal dia kalau dia jadikan misalkan usaha, dia bekerja, banyak orang yang menikmati hasil hartanya yang dia miliki. Supaya kata Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7, kaila yakuna dulatan bainal agniya. Kalau orang tidak melakukan ribawi, kaila yakuna dulatan bainal agniya. Harta itu tidak akan tidak akan stuck di satu kelompok saja. Tidak akan stuck di satu individu saja, di satu orang saja. Jadi harta itu akan bergulir gitu. Semua orang bekerja. Nah, jadi kalau orang itu yang punya harta triliunan dia simpan di bank, kemudian yang menikmatinya siapa? Hanya dia sendiri dan keluarganya atau kelompoknya. Tapi kalau harta yang triliunan itu kemudian dia berdayakan menjadi sebuah perusahaan, memberdayakan ekonomi kerakyatan, wah, sudah manfaatnya banyak sekali. Jadi harta itu tidak akan stuck di satu golongan saja. Gitu. Makanya ribawi itu sangat dilarang oleh agama, menjaga jiwa. Jangan sampai gara-gara miskinnya, gara-gara tidak punya harta, kadal fakru ayyakuna kufran. Karena dia miskin, akhirnya dia kufur, meninggalkan agamanya. Gitu. Kemudian akal juga harus kita jaga. Kita menjaga akal banyak dengan caranya ya. Salah satunya kalau kita meninggalkan hal-hal yang negatif seperti minum-minum, kita meninggalkan
apa namanya, hal-hal yang dilarang oleh Allah, agar akal kita ini berjaya, agar akal kita ini banyak ilmunya, kita banyak beli buku, kita banyak membaca dan lain sebagainya. Itu kan semua juga harus kita pelihara, dan itu menggunakan harta gitu ya. Harga diri dan keturunan. Harga diri harus kita jaga, keturunan kita harus jaga, jangan sampai ada aborsi karena pergaulan bebas ya. MBA, Married by Accident ya. Ya, na'udzubillah min dzalik ya. Terakhir kita menjaga harta. Ini semua kalau kita tidak jaga akan mengalami kesulitan dalam hidup kita. Sulit di dunia dan sulit di akhirat. Ya, wa may ya'syi an dzikrillah nuqayyid lahu syaitonan fa huwa lahu qarin. Jadi kalau kita lupa kepada aturan Allah, maka wa may ya'syi an dzikrillah, katanya barang siapa yang lupa pada ingat dengan aturan-aturan Allah, nuqayyid lahu syaitonan fa huwa lahu qarin. Jadi maka dia akan menjadi temannya setan. Nuqayyid lahu syaitonan, maka setan akan membelenggu dirinya dan akan menjadi temannya karena ekonominya dia ekonomi ribawi ya. Kemudian jiwanya tergoncang, akalnya juga akan ya tidak berpikir jernih, berpikirnya akan mau hawa nafsunya ya. Kemudian maslahah hajiyah, kebutuhan sekunder, adalah maqasid yang dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan ya. Seperti adanya jual beli salam, yang oleh jual beli salam ini sejatinya diinisiasi oleh Imam Abu Hanifah ternyata. Imam Abu Hanifah ini termasuk generasi awal ya ekonomi syariah, yaitu membolehkan jual beli salam. Nah, sekarang untuk masyarakat sekarang boleh terjadi jual beli salam, kan manfaatnya sekarang. Nah, itu maslahah mursala masuknya. Ada jual beli online. Apakah ketika kita online, apakah kita apa sih namanya diharamkan? Ya. Kalau misalkan barangnya itu jelas halal, kemudian tidak juga kita dirugikan. Kan kalau salam itu kita sudah bayar duluan ya. Kemudian barangnya jelas ya, halal, terus tidak ada goror, tidak ada ribawi di situ. Nah, ini sudah diinisiasi oleh Abu Hanifah sebagai generasi awal di ekonomi syariah. Kemudian maslahat tahsinnya, kebutuhan pelengkap. Ya, jadi kalau ini tadi, kalau yang primer ini akan hancur ya, akan rusak kalau tidak dijaga gitu. Tapi kalau hajia akan mendapatkan kesulitan. Emang kesulitan ya Bu Neneng kalau misalkan saya tidak melakukan jual beli salam, bisa saja kesulitan. Ya kalau keadaannya yang memang emergensi, mendesak gitu ya. Nah, seperti contoh lah, mohon maaf ya, saya kan termasuk gaptek kalau kalau kayak apa jual beli yang ada tamu misalkan nih. Saya ada tamu, saya belum masak. Waduh, saya harus gosen nih atau GoFood. Aduh, saya nggak bisa itu mengaplikasikan itu, nggak punya aplikasi GoFood. Nah, ya, akhirnya saya pun bagaimana saya harus belajar sama anak gimana caranya apa namanya menggunakan ini. Diajarin. Kenapa? Karena pas ada tamu, ini kan jadi saya jadi tidak kesulitan ini. Jadi mudah. Saya belum masak, kemudian saya juga banyak kerjaan. Ada tamu dan tamunya jauh. Tamu jauh masa nggak dikasih makan gitu. Ya, apa nah, langsung, oh iya ya, jam berapa ini? Tamu datangnya jam 11. Pasti dari rumahnya jauh, rumahnya jauh. Harus dikasih makan. Ya udah, saya akhirnya GoFood. Nah, itu misalkan barangnya mahal dong harganya. Iyalah, nasi Padang 2 aja misalkan. Gara-gara GoFood jadi 2 bungkus jadi 70.
Tapi kan saya rela, ridho. Kenapa? Karena saya mendapatkan kemudahan. Nah itu boleh nggak? Boleh. Ya ternyata ini sudah diinisiasi oleh Abu Hanifah, Masya Allah. Ya. Generasi awal ekonomi syariah. Luar biasa. Nah kemudian tasniahnya tadi lengkap. Nggak mestilah harus pakai baju yang bagus banget ke masjid gitu ya. Harus yang baru banget, nggak mesti. Yang penting bersih. Tidak ada, tidak memalukan juga. Yang penting ya. Gitu. Tapi tahsiniyat ini sebagai pelengkap ya. Tersir ya. Adalah maqasid yang mengacu pada pengambilan apa yang sesuai dengan adat kebiasaan yang terbaik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang banyak. Jika ditinggalkan akan membuat kehidupan kurang nyaman. Gitu ya. Ya kita go food lah gitu ya. Tapi yang biasa-biasa aja nggak usah. Harus dong yang bagus. Kenapa? Karena ini kan tamunya jarang ketemu, terus orang spesial, misalkan gitu. Berarti harus yang lebih ya. Sebetulnya nggak begitu pun. Yang penting dia dikasih makan dan tidak memalukan gitu. Ya, baik itu aja mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang, ada yang salah. Sejatinya itu datangnya dari saya dan apabila benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Neneng atas penyampaian materinya mengenai maslahah mursalah. Mungkin ini ada yang bertanya Ibu di kolom chat kepada Mbak Yuni. Mungkin mau on mic, Mbak. Sepertinya jauh ya. Ya. Apa bedanya Iya. dengan ekonomi konvensional? Ya itu tadi. Ekonomi konvensional kadang dia lebih sifatnya kapitalis misalkan gitu ya. Membolehkan kita tahu kapitalisme itu seperti apa. Bahwa ekonomi syariah itu tidak mau kapitalisme. Kenapa? Kapitalisme itu ekonomi yang lebih mendahulukan atau lebih memunculkan orang-orang yang punya modal. Gitu. Makanya sehingga tadi itu kalau orang-orang yang punya modal boleh dia muncul. Orang nggak punya uang disisihkan. Itu. Konven itu seperti itu. Jadi sifatnya dia yang penting untung, soal ribawi tidak ada tidak ada berpikirnya ke akhirat. Sementara ekonomi syariah, ekonomi Islam itu berpikirnya tidak hanya di dunia tapi akhirat. Ini kira-kira menguntungkan orang banyak, tidak baik enggak untuk orang banyak gitu. Tidak hanya yang penting saya, yang penting keluarga saya, yang penting eh, golongan saya, kelompok saya. Soal orang lain, nah, nanti itu bukan urusan saya. Nah, sementara Islam itu ya kayak kayak masalah zakat, zakat, infak, sodako, ziswaf ya, zakat, infak, sodako, wakaf itu sejatinya bukan bukan untuk diri sendiri saja. Kenapa orang itu harus berzakat? Gitu ya. Kenapa orang itu harus berzakat? Karena tanda syukurnya dia bahwa dia memiliki harta. Kemudian adanya harta itu bukan diperoleh oleh dirinya sendiri saja. Seperti, mohon maaf ya, sebagai zakat profesi. Seorang lawyer, seorang dokter spesialis, seorang ya yang misalkan dokter, dosen gitu, guru yang sudah kalau hartanya itu dalam setahun itu sudah mencapai 83 gram emas kalau diuangkan. Nah, itu apakah sudah wajib zakat profesi? Iya. Dia sudah harus mengeluarkan zakat profesi. Kenapa? Karena dia harus sudah bersyukur. Dia jadi ini, jadi itu bukan hanya dirinya yang pintar, tapi dia menjadi dosen, dia menjadi lawyer, dia menjadi dokter spesialis itu banyak orang yang andil dalam kesuksesannya, dalam keberhasilannya.
Gitu sehingga nah itu Islam, masya Allah ya. Nah, kata Allah dalam Al-Quran, wa anfiku mimma razaqnakum wa mimma apa namanya, wa anfiku, wahai orang-orang yang beriman, infakanlah, anfiku maka sabtum, apa yang sudah kalian usahakan, nah, gitu kan. Nah, kemudian wa mimma akhrajnakum, apa namanya itu, saya ayatnya itu anfiku zakat, karena di sini bukan hanya infak sekedar infak, infaknya infak wajib, infakkan apa yang kalian usahakan. Itu surat 2 ayat 267 kalau tidak salah ya. Kemudian apa yang kalian usahakan, baik secara usaha maksudnya pribadi atau usaha secara kita usahakan yang misalkan kita beternak, kita apa menanam padi dan buah-buahan dan lain sebagainya. Itu apa yang kita usahakan di atas bumi. Itu ya. Jadi itu mungkin Bu Yuli ya, apa yang kita usahakan di ekonomi syariah itu lebih kepada kemaslahatan atau kebajikan, kemanfaatan bagi orang banyak. Ya, bukan hanya individu atau pribadi, dan juga untuk masa depan kita di akhirat. Jadi hidup ini tidak hanya kita melulu di dunia gitu, tapi juga di akhirat. Begitu mungkin, mudah-mudahan tidak puas supaya supaya bisa belajar lagi gitu ya. Baik. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari saya, Ibu. Apa Ya, sih, Bu, bedanya antara maslahah mursalah ini sama bid'ah, Ibu? Kan dia sama-sama baru gitu yang ada di sini. ya. Jadi apa sih, Bu, Baik, bedanya? terima kasih. Masya Allah. Apa masalah mursalah dengan bid'ah? Kalau bid'ah itu asal katanya dari bada'a. Hadasa artinya baru. Ahdasa yang baru. Artinya kalau bid'ah itu kalau dari sisi eh, apa namanya yang baru, misalkan apa ya, ada yang dolalah, ada yang sesat, ada yang baru tapi tidak sesat gitu. Kenapa ya maksudnya? Ya, kalau dalam masalah bid'ahnya itu masalah apa ibadah mahdoh, jelas itu sudah tidak bisa ditolerir lagi. Tidak boleh kita mengada-ngadakan atau membuat hal-hal yang baru dalam masalah ibadah mahdoh. Kemudian kalau yang sifatnya ibadah ghair mahdoh, muamalah tadi, boleh tidak? Ya, boleh. Misalkan membuat pesawat, membuat perbankan syariah. Nah, itu bid'ah kan Bu ya? Iya bid'ah. Bid'ahnya tapi dari sisi apa? Dari sisi bahasa. Secara etimologi, bada'ah itu artinya ahdasa yang baru. Tapi kan itu ada kemanfaatan, ada maslahatnya, ada maslahah mursalah gitu. Nah, kalau bid'ah itu dia bukan dalil hukum, bukan dalil hukum, ya. Tapi sudah kayak kita mah simpulan gitu ya. Sudah. Tapi kalau maslahah mursalah itu bisa dijadikan dalil hukum. Ya tadi itu. Ibu katakan ada dalil hukum, ada sumber hukum. Jadi dalil hukumnya apa? Ya maslahah mursalah. Apa itu maslahah mursalah? Kemanfaatan. Ada enggak kemanfaatan yang disebut di perbankan syariah itu? Iyalah Bu, ada manfaatnya apa? Ya kita bisa kalau pinjam di bank apa namanya syariah itu nggak boleh kita pinjam. Yang ada pembiayaan, misalkan Rofikoh ingin beli mobil, ingin beli rumah, datang tuh ke bank syariah. Nanti oleh bank syariah akan dibeli itu rumah akan dibeli juga itu mobil, kemudian dijual ke kita lagi. Yang tadinya dari apa namanya sananya 150 bisa jadi ke Rofiko menjadi 200.
gitu. Jadi akhirnya boleh nggak tuh dicicil Bu Neneng cara bayarnya? Boleh, cicil cara bayarnya. Atau kita langsung ke mana? Ke rumahnya langsung tanpa melalui bank. Karena kita punya uang. Saya punya uang kok. Saya mau langsung aja ke yang ownernya. Saya DP ya, misalkan 5 juta. Semuanya 150 juta. Jadi berarti tinggal 145 juta. Misalkan ya udah. Kita kita cicil yang 145 jutanya. Nggak ke bank lagi. Karena kita punya uang misalkan. Kalau ke bank lagi pasti itu jatuhnya jadi 100. Emang boleh ya Bu Nenek? Cari aja barangkali ada. Tapi saya menemukan itu seorang developer dia menjualnya tidak ke bank. Maksudnya dia nggak langsung cash gitu ya ke ke apa namanya ke pembelinya gitu. Jadi pembelinya itu langsung ke ownernya, ke developernya gitu. Jadi harganya 500 juta. Terus langsung di DP-nya tuh 50 juta. Jadi 450-nya itu langsung dia cicil tiap bulan 5 tahun. Ada yang seperti itu. Ada juga yang developernya mintanya udah urusannya dengan bank aja karena takut nunggak gitu. Ternyata alhamdulillah kalau memang orangnya baik ya dia tidak akan nunggak. Begitu ya. Jadi kalau masalah itu dalil hukum, tapi kalau bid'ah itu bukan dalil hukum. Bid'ah itu sesuatu yang sudah jadi apa ya? Jadi istilah itu mah bid'ah gitu. Itu sebuah statement ya. Karena hadis Rasul yang berbunyi kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang baru itu adalah bid'ah. Nah, yang baru yang mana dulu? Kalau yang barunya yang sifatnya kan zaman Rasulullah itu nggak dilakukan. Ya sholat misalkan dengan terjemah itu nggak dilakukan oleh Rasulullah. Maka kita tidak boleh melakukannya. Begitu ya, Rafika? Baik, mungkin itu saja dari Ibu. Mohon karena sudah sore juga ya ini. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin teman-teman masih ingin ada yang bertanya lagi. Oke, jika tidak, mungkin kita cukupkan sesi Karesek Talk pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bu Neneng yang telah meluangkan waktunya dan memberikan materi mengenai masalah mursalah di sore hari ini. Um, Mungkin sekian acara Karesek Talk kita pada sore hari ini, dan sebelum ditutup, mungkin teman-teman bisa mengaktifkan fitur kameranya agar kita bisa mendokumentasikan sesi pada sore hari ini. Oke. Aduh, Ustadz Sidik. Ibu, Oke, Iqbal. Ada di mana nih? Masih di kantor? Aduh, Biuli. Tadi itu saudara saya itu. Bu Yuli itu saudara saya. Wah, Ustadz Sholah. Masya Allah. Ada Pak Kiai Salahuddin. Sudah ya? Oke, mungkin Rian, makasih Rian. terima kasih Sudah hadir Ibu ya. sesi dokumentasinya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang sudah hadir juga ternyata di Zoom ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Neneng. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Ustadz Sholah, Bu Ranti, semuanya, Ustadz Iqbal, Maya, dan teman-teman semuanya. Mangga izin keluar. Assalamualaikum.